Prinsip yang paling dasar menurut catatan saya adalah prinsip, ini juga saya ambil dari Ki Ageng Suryamantaram, nggelemi kahanan, menerima situasi. Prinsip menerima situasi ini mungkin bagi beberapa orang, misalnya yang banyak terpengaruh pandangan-pandangan tentang progres tadi, yang punya wawasan bahwa hidup ini linier, semakin maju, prinsip nggelemi kahanan ini mungkin dianggap prinsip yang pasif, tidak bisa maju. Tapi sebenarnya maksudnya bukan kok orang itu tidak boleh maju atau tidak mau maju, tapi orang itu pertama-tama harus menerima situasi yang dihadapinya saat ini. Maju tapi tidak menerima situasi yang dihadapi saat ini, seringkali produk-produk, mungkin pikiran, mungkin budaya, mungkin gagasan yang dihasilkan jadinya tidak nyambung dengan identitas kediriannya, tidak cocok. Untuk bisa seseorang itu maju kan harus jelas di mana dia berdiri, harus menerima situasi tempatnya berdiri. Baru kelihatan kita ini maju atau mundur. Tapi kalau orang tidak nggelemi kahanan, tidak menerima situasinya sekarang, susah kita membaca ini orang maju apa mundur, apa setback. Ini yang mungkin menurut saya jadi akar kritiknya beberapa tokoh terhadap peradaban modern. Jadi melupakan kondisi nyata, khususnya kondisi mental spiritual dirinya. Sehingga yang material maju, tapi kemudian yang mental spiritual jadinya mundur. Oke, baik. Nah, cokro manggilingan atau nggelemi kahanan yang jadi perwujudan prinsipnya cokro manggilingan ini, ada kalimat yang saya suka dari Ki Ageng Suryamantaram itu, yaitu saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi mengalami apapun yang memang sudah kenyataan dalam hidup kita, memang sudah terjadi begitu, harus kita terima. Saiki, sekarang, ning kene, di sini, ngene, seperti ini, aku gelem, aku mau. Jadi apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, pertama-tama kalau bahasanya Nietzsche, filosof barat populer yang terkenal sekali, itu ada istilah jasahen. Jasahen itu mengiyakan hidup. Itu sama dengan menggelemi kahanan ini. Jadi apapun peristiwa, apapun situasi yang kita hadapi, iyakan dulu. Wong memang faktanya begitu, kenyataannya begitu. Baru setelah itu ingin kita perbaiki kah, ingin kita kembangkan kah, ingin kita lebih maju lagi kah, monggo. Tapi tetap pertama-tama harus nggelemi kahanan. Saiki, di sekarang. Jadi tidak usah nunggu nanti besok-besok atau hidup di masa lalu kemarin-kemarin. Ya wis, kenyataannya sekarang apa? Ning kene itu di sini. Jadi kalau saiki itu waktu, ning kene itu ruang. Ndak usah bingung mencari rujukan kemana-mana, wis. Diri kita sendiri ning kene, di sini, di situasi sekeliling kita sendiri. Ngene itu ngomong kondisi, situasi, modenya seperti ini. Aku gelem itu aku mau. Misalnya teman-teman mungkin membaca berita, wah orang Indonesia ini kok semakin ngamuan ya,
semakin tersinggungan ya. Wah, teman-teman kita sekarang itu kok tambah cerewet ya, meskipun lewat medsos. Wah, tetangga-tetanggaku kok tambah egois ya, tambah susah untuk diajak hidup bersama-sama ya. Misalnya kita ngalami situasi macam-macam itu, ya kita iyakan dulu. Ya, memang kenyataannya begitu. Banyak orang tidak mau menerima kenyataan, membuat-buat alasan, mencari-cari dalih dari kenyataan, sehingga akhirnya dia malah salah memahami situasi, salah memahami kenyataan. Kalau kita salah memahami situasi, salah memahami kenyataan, tidak menerima kenyataan yang terjadi, ya sulit kalau kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Oh iya Pak, kehidupan di tempat saya itu sekarang sudah mulai agak egois. Rasa kebersamaannya kurang. Nah, ya berarti terus gimana cara kita menyikapi itu biar lebih baik kan gitu. Tapi kalau sejak awal kita bikin dalih, misalnya, oh enggak kok Pak, itu kelihatannya saja enggak rukun. Aslinya ya rukun kok Pak. Kalau dulu ngobrolnya itu pakai nongkrong-nongkrong di luar bersama, sekarang pakai medsos Pak. Kalau dulu temannya sedikit, hanya kiri kanan, sekarang temannya sedunia Pak. Jadi tiap hari itu medsosan, tiap hari twitteran, tiap hari IG-an. Jadi lebih luas Pak. Nggak bisa yang kayak gitu disebut nggak rukun. Nah ya, cuma kan secara kenyataan harus diakui ketika orang sibuk dengan gadget, ya kedekatan secara fisik, kebersamaan secara fisiknya berkurang dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, ini diterima dulu, baru nanti dicarikan solusi, dicarikan perbaikan. Oh iya Pak, sekarang orang-orang itu gampang ngamuk, gampang marah, baperan Pak, mudah tersinggung sekarang. Kita salah ngomong sedikit bisa dilaporkan. Nah, ya diterima saja, situasinya memang begitu. Setelah itulah terus solusinya gimana? Nanti kan ada perbaikan. Disitulah gunanya ngelemi kahana. Banyak yang tidak terima. Ya hidup kita ya ada baiknya tapi juga ada buruknya, apapun itu. Maka kalau ada saudara kita, teman kita menyebut-nyebut buruknya, ya ndak harus kesusu ditolak. Siapa tahu itu memang kenyataannya begitu. Kita terima, kemudian kita perbaiki. Jadi ini tidak harus diartikan kritik barat tadi, misalnya oh ini pasif, ini tidak aktif. Tidak, justru terukur tindakannya, tidak asal maju. Inilah gunanya ngelemi kahanan. Makanya nanti di masyarakat Jawa itu ada istilah tadah, peradah, dan ora wegah. Tadah itu tidak meminta apapun. Tidak meminta itu maksudnya bukan tidak punya keinginan, tapi tidak banyak menuntut. Mensyukuri apa yang sudah dicapai. Orang bersyukur itu biasanya ya tidak mengeluh, tidak menuntut. Itu tadah. Menerima tadi, ngelemi kahanan. Tapi juga tidak diam. Selanjutnya ada peradah. Peradah itu mau repot untuk perbaikan sesama, untuk menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, nyumbang ilmu, nyumbang harta untuk kehidupan sesama. Itu namanya peradah. Jadi setelah menerima tadah, kemudian peradah. Jadi tidak ada hubungannya dengan malas atau pasif. Justru dengan potensi yang sudah diakui, dimiliki saat ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik meskipun itu repot, meskipun itu capek, meskipun itu kehilangan. Itu namanya peradah. Jadi ikhlas memberi. Dan yang ketiga, ora wegah. Ora wegah itu ndak males, ndak segan, ndak enggan, tidak menunda-nunda, ndak milih-milih ketika akan melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya rebahan, ngerti ribuan jutaan konsep kebaikan,
ngerti ratusan hikmah kebijaksanaan, kalau tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, kalau kita hanya wegah saja, males, menunda-nunda, menunggu-nunggu besok saja, nanti saja, atau milih yang enak-enak saja, itu juga namanya wegah. Belum disebut terpuji. Yang terpuji itu ya tadah, pradah, ora wegah. Jadi setelah tadah menerima kahanan, ngelemi kahanan, setelah itu pradah, mau repot, ikhlas memberi untuk sesama, dan yang ketiga, ndak males, ndak enggan, tidak menunda-nunda, tidak memilih-milih. Saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Ini penerjemahan Cokro Manggilingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terima situasi kita hari ini, kita bergerak dalam pradah sehingga roda terus akan berputar.